interview itu ditanya, ya kan, kamu yakin mau kembali? Ya. Bagaimana keilmuan tersebut kita pelajari di luar negeri, bagaimana kita mengelaborasinya dan mengaplikasikan di Indonesia, itu gunanya adalah disekolahkan. Di time itu lebih kayak fleksibel, ya kan, Pak Bosnya aja di sini, jadi kayak Pak Bos, gini kita bisa berubah, oke, nah ini langsung berubah gitu kan. Mencari cara untuk tinggal lebih lama di luar negeri seperti internship katanya, ya. Stay longer in overseas, pakai WHV aja, nggak perlu pakai LPDP lo. Pakai WHV lo bisa tinggal lebih lama di Australia. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa, pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well guys, pagi ini langsung dibombardir seorang Yonvi dengan pertanyaan-pertanyaan menurut saya perlu kita diskusikan sebagai English teachers and also sebagai orang yang akan sekolah untuk lebih mengembangkan English for young generation, especially in Indonesia. Nah, saya melihat bahwa banyak orang-orang kita yang merasa inferior. And then go to English speaking country that thought that will be superior ya. Tapi ini salah sebenarnya. Nah, bagi seorang Yonvi ini seperti apa nih? So yeah, saya sendiri udah belajar bahasa Inggris lebih kurang dari kuliah. Jadi background belajar bahasa Inggris itu bukan yang kayak dari SD seperti orang-orang ya kan. And ya, saya juga belum pernah ke English speaking country, tapi bisa ke level bahasa Inggris seperti ini. Nah, jadi itu salah satu hal yang bikin saya percaya bahwa kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang acceleration, yang bisa meningkatkan bahasa Inggris siswa-siswa semua. Dan based on experience dan praktis-praktis yang sudah dilakukan secara mandiri itu bisa nanti diaplikasikan juga. Nah, sekarang karena itu saya harus belajar plan linguistics, bagaimana cara memasukkan puzzle nih semua, ya kan, rapi, terus klik, bisa diaplikasikan. Nah, setelah belajar lebih kurang 5 tahun, 6 tahun, yang saya lihat itu sebenarnya betul kita merasa inferior, ya kan. Karena itu kadang mungkin teman-teman kalau ngelihat ada yang pakai bahasa Inggris kan, sok bahasa Inggris loh, bahasa Indonesia aja gitu kan. Nah, ya betul. Kadang juga ada orang yang merasa kalau bisa bahasa Inggris tuh kayak keren banget gitu kan. Nah, lihat orang yang bahasa nggak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kayak ada dua kubu yang sebenarnya salah cara melihat gitu kan. Nah, for me, I would give an example because I've never been abroad actually. So there was a friend of mine who went to America for a Fulbright exchange student for a semester, and then she said to me that before she went to America, dia tuh yang kayak mengidolakan, ya emang lebih superior bahasanya, culture-nya segala macam. Nah, setelah dia pergi ya kan 1 semester, dia ngerasa itu like mindset change banget Bang Melki. Jadi dia ngerasa sama aja nih orangnya gitu kan. Yes, exactly, ya kan? Same. Sama aja nih orangnya, apa yang mereka lakukan nggak beda-beda amat, yang nggak kayak yang dia dewa-dewakan dulu. Dan dia sekarang kembali tuh kayak lebih proud dengan culture-nya, ya kan, lebih proud dengan bahasanya gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ya gunakan ini sebagai tool, ya kan, untuk meningkatkan kapasitas diri, ya kan, karena banyak literature, saya sendiri mengambil keuntungan dari itu, banyak literature filosofi, psychology, neuroscience yang available itu masih bahasa Inggris. Nah, gimana nih kita bikin nanti available dalam bahasa Indonesia? Gimana nanti kita, ya kan, create cendekiawan-cendekiawan yang mampu bersaing dalam kapasitas berbahasa dan thinking yang nantinya kita decide juga, ya kan, dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang tuh kita belum mampu, jadi kita sekarang gunakan tool dulu, ya kan, ambil sebanyak-banyaknya, ya kan, terus nanti kita naikin nih, kita jual dalam bahasa kita, itu bisa juga, ya kan. Jadi memang sekarang mungkin kesannya kita terjajah, ya kan, kesannya kita terjajah, tapi gunakan itu sebagai tool, ya kan, ya, karena kalau kita
mindsetnya kita udah terjadi tapi kita diam aja ya gitu-gitu aja. Gitu aja. Kan? Oke. Nah, jadi memang kita gunakan tool ini bagaimana meningkatkan bangsa kita, anak-anak bangsa ya kan, yang punya kapasitas nantinya ya kan bertarung bersaing secara global dan nasional gitu. Ya, oke. Well, jadi alasan berikutnya LPDP milih seorang Yonfi Media Awardee kira-kira apa? Punya afiliasi nih. Anda kan bekerja di Time Language Center sebagai tutor dan dikontrak ya, akan dikontrak. Dikontrak nanti di seorang Yonfi. Nah, sejauh mana LPDP melihat ya? Kadang kita nggak perlu kerja di sebuah institusi besar untuk bisa sebagai awardee LPDP, tapi you need that clarity dari crystal clear dari your vision and mission and is it doable. Nah ini gimana mengadresnya dengan Time Language Center waktu itu? Kayaknya itu emang salah satu hal yang missing juga, salah satu dari aplikasi tiga di awal, ya kan? Karena udah 4 kali loh, 4 kali. Nah sekarang dan juga pas interview itu ditanya, ya kan? Kamu yakin mau kembali, ya kan? Soalnya biasanya orang-orang yang nggak punya afiliasi itu mereka bisa terbang kapan aja, gitu kan? Jadi mereka nggak ada seperti kewajiban untuk kembali, ya. Nggak ada yang nahan mereka, gitu kan? Mungkin keluarga, tapi ya tetap bisa sekali, ya, gitu kan? Nah, kalau PNS mereka harus kembali, ya kan? Pasti. Nah, I think for me, so when I did the interview, like part of it is because I was saying that I would come back to Time. Karena Time itu lebih seperti lab nantinya bagi saya, ya kan? Karena kalau saya masuk langsung ke pemerintahan itu apa ya, freedomnya nggak sebanyak itu. Karena siapa lu gitu kan, lu baru graduate cuma coba bikin perubahan gitu kan. Nah tapi kalau di Time itu lebih kayak fleksibel, ya kan? Pak bosnya aja di sini, jadi kayak Pak bos gini kita bisa ubah, oke? Nah ini langsung berubah gitu kan. Jadi lebih freedomnya pertama, ya kan, dan mungkin ADM nggak terlalu banyak juga, jadi memang maksudnya gini, perubahan itu lebih apa ya, lebih doable. Nah itu mungkin salah satu pastinya hal yang saya sampaikan ketika interview yang mungkin menggugah hati interviewers ya. Nah ya, jadi emang karena afiliasi mungkin salah satunya, dan juga essay juga yang dibantu Bang Melki, Miss Tilly dan teman-teman yang lainnya lebih packed. Dan goalnya juga lebih jelas, lebih terarah ya pasti. Sejak ada LPDP itu nggak terhitung ya jumlah orang yang menggunakan Time sebagai afiliasi untuk go ya. Dan ada yang ke Edinburgh, ada yang ke Leeds, berbagai macam. We try to connecting people here to get a scholarship ya. I know sometimes they not come back to this country to doing something else, or malah masukin ijazah S1-nya bukan ijazah S2-nya untuk bekerja di Indonesia. So just like investment negara kurang tepat kalau menurut saya ya bagi mereka yang nggak kembali atau mereka yang pengen mencoba mencari cara untuk tinggal lebih lama di luar negeri seperti internship katanya. Ya, we don't know ya. That's not easy. What you thought to find a company will employ you to work with them, for internship. I've been living in Australia for 7 or 8 years, and it's quite hard to find a job in managerial things, which English 6.5 is still not enough, still not qualified enough. 7 or 8 for speaking and writing, I think I can get that. That's why. And then you do gotta come back. Okay, saya jujur kamu ya. Well, di tengah banyak fenomena awardee yang kembali ke Indonesia, tapi kita masih berharap bahwa awardee yang berangkat di tahun-tahun terakhir ini itu merupakan awardee punya integritas, punya integritas, punya value dalam dirinya, dan punya niat untuk membangun Indonesia di masa mendatang, terlepas mau mengabdi di lembaga besar, lembaga kecil, atau lembaga seperti Time Language Center yang sudah berimpactful ya. Alhamdulillah sudah kita udah Fantasi Reveal Art. Udah ke US ada, Europe, UK, Australia, Japan, Malaysia. Truly Asia. Alhamdulillah so far. Dan itu memang kita di daerah, tapi kita sudah berpikir things globally. Jadi buat Anda yang masih meragukan Time Language Center secara kualitas atau secara just come talk to us ya. Well, Yonfi, ini nanti ke UQ-nya bulan Februari ya. Bulan Februari 2024 dan akan kuliah selama 2 tahun. Nggak kepikiran mencari internship nanti? LPDP sendiri sudah memperbarui internshipnya kalau nggak salah ya. I think it's valid. Sekarang udah setahun yang baru.
So am I not interested? I'm not gonna lie. When there is an opportunity, right? So you're gonna be inclined. Oh, let's take it. Let's take it, and because let's see how far it's gonna take you. But it's probably because now let's imagine this is the internship and this is your goal. Yeah. For me, I see my goal there. If I turn left, I think I'm gonna get lost. Yep. Yeah. So instead of like turning left, I'm just gonna keep forward, meaning coming back, and then try to implement because this is very important for me because I want to take my PhD doctorate. So jadi memang harus ada research ya kan untuk doctorate PhD. Jadi if I come to time and it's gonna be my lab, I'm gonna do a lot of research, publish a lot of articles. So I think I see this as a better opportunity. Yeah. Instead of internship in overseas. Yeah, personally. Okay. This is my personal view because and I think LPDP has to increase the policy or the steps in which people are kind of like disaring, ya kan? Jadi bagaimana memang yang didapatkan orang-orang yang benar punya integritas, profesional, ya kan? Dan yang memang punya vision yang searah dengan Indonesia, bagaimana memajukan, gitu kan? So for me, that's one of the things, and I value integrity and truth. So that's great. Yeah. Memang ada kesempatan internship buat Anda di luar negeri, tapi itu bukan berarti Anda bisa semerta-merta meninggalkan esai-esai cantik yang dibuat tadi, akan do this, do that, do this, BS semuanya ya. Dan Anda kembali ke tempat institusi Anda berasal dan mengembangkan itu, dan itu yang seharusnya terjadi ya. Itu yang harus terjadi. Kalaupun ada program internship, itu akan dilihat dulu korelasinya sejauh mana akan mampu meng-apply your dream in the future tentunya. Dan saya juga berharap is the internship, because I don't know a lot about the internship, perginya ke company, is it going to the company? The company, or you can as a researcher, fellowship di sana. The thing that kalau saya berpikir, kalau as long as the background of that company supporting you on your dream, on your future goal, that's fine. 1 year, a little bit lately. Tapi kalau untuk memperpanjang, just for stay longer in overseas, pakai WHV aja, nggak perlu pakai LPDP lo. Pakai WHV lo bisa tinggal lebih lama di Australia. Banyak sekarang anak-anak yang nggak mau pakai LPDP, I don't want to use LPDP because I want to come back to Indonesia and then sign the contract 2N+1 bla 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 bla. Saya mau become a free people and I can start a career in overseas and jump to other country, to the other countries. And then mereka ambil WFV, nggak usah ambil LPDP. LPDP memang disiapkan negara investasi luar biasa banyak kepada Anda untuk membangun Indonesia dari berbagai macam multidisiplin keilmuan. Ya, jadi mencari alasan seperti apapun, saya sempat beberapa kali ngomong dengan orang LPDP dan melaporkan juga beberapa orang yang stay in overseas, melihat ini fenomena seperti apa, dan saya sampaikan di sana bahwa kalau memang ada aturan jalan untuk internship, misalkan di company yang jelas, itu pun approval by LPDP, dan segera kembali, karena to be honest, Time Language Center akan kehilangan 3 orang tutornya saat ini ya, akan sekolah ke luar negeri, dan tahun depan itu 1 orang lagi akan berangkat insya Allah untuk program PhD, karena di Time Language Center kita meminta kualifikasi tutornya tidak hanya sampai S2 tapi S3, dan research collaboration melalui postdoc-nya ini akan kita kejar. Kenapa? Seperti tadi, keterbaruan, updating terhadap riset terbaru ya. Kita sangat mengakui sekali kalau sekarang ilmu mereka yang menguasai. They take over the knowledge. That's why we need to learn English, to learn then again and take it back, and then how to develop our country with that plenty of background of education ya. Apakah itu Anda seorang kimia, apakah Anda seorang hukum, apakah Anda seorang biology. Seperti salah satu awardee kita yang mengembangkan maggot ya, yang juga dari Time Language Center. Bagaimana kita bicara soal circular economy, bagaimana 7 miliar atau 8 miliar penduduk bumi ini juga harus bisa kita supply pangannya. Kan itu banyak hal. Bagaimana si Ridwan ini ya, awardee dari LPDP juga akan berbicara soal 640 ton sampah di Kota Padang yang masih 40%-nya itu bisa jadi bahan
makanan maggot, dan makanan maggot digunakan lagi untuk pakan. Kalau pakan mendapatkan harga yang murah, ikan-ikannya atau ayam-ayamnya juga akan lebih murah lagi harganya, sehingga mampu mengefek terhadap stunting, karena anak-anak kecil dan ibu hamil mudah mendapatkan makanan yang bergizi. Nah, bagaimana keilmuan tersebut kita pelajari di luar negeri, bagaimana kita mengelaborasinya dan mengaplikasikan di Indonesia, itu gunanya Anda disekolahkan. Ya, bukan Anda stay di sana mencari 1001 alasan, internship kah lah namanya, atau nunggu habis wisuda kah namanya, sambil mencari-cari cara, atau menemani istri lah, menemani suami lah. BS banget sih. Okay, yeah. It's that's what I'm gonna do. I mean, if there was like there is applied linguistics in Indonesia, of course, but I don't see the subjects that I need, right? So that's why one of the reasons kenapa saya harus pergi ke luar negeri, gitu kan. Jadi memang harus ya belajar contoh tadi language and policy, ya kan, second language acquisition, corpus linguistics, itu memang UQ nomor 1 gitu. Kenapa nggak kita gunakan tools tersebut untuk improve bagaimana pendidikan bahasa Inggris? So that's the way I see it. Yes, that's great. I support you 110% for that. Well, boleh dong share tip and trick bagi para calon awardee di luar sana yang ingin mengikuti Yonvi menjadi awardee LPDP. Clarity apa, crystal clear apa yang masih persiapkan, visi dan misi, kita share ya. Boleh?